Selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Hari ini kita mau main ke rumah lebar 6 meter tapi posisinya di dalam gang, dan ini dari depan udah menarik. Kita ketemu sama arsiteknya yuk. Assalamualaikum Mas Randi. Waalaikumsalam Mas. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Nah ini sebelumnya kita terima kasih udah boleh meliput salah satu hasil karyanya ya Mas ya. Oke, nah ini kita boleh sambil ke depan dikit nih Mas, biar teman-teman lebih kelihatan. Mas ini kan lahannya ukuran 6 kali 12,5 ya? Betul. Dan lokasi di dalam gang. Iya. Luas bangunan di 68 meter persegi. 68 meter persegi, satu lantai aja tapi ada 3 kamar. 3 kamar. Oke, nah ini satu persatu ya kita teman-teman bahasnya. Ini dari depan udah menarik sekali. Seperti apa Mas konsep desainnya Mas? Sebenarnya konsepnya sih sederhana ya. Kita coba dengan lahan yang terbatas, kita masukin 3 fungsi kamar itu. Prinsipnya itu. Kemudian kita juga punya keterbatasan di posisi jalan yang sempit. Jadi strateginya itu gimana bikin desain yang mudah diaplikasikan, materialnya gampang masuk dan efektif lah buat keseluruhan lahannya. Lahannya kan sebagian besar terbangun, jadi material itu kan harus banyak geser, banyak kayak ini juga kita taruh bikin biotank di depan, itu kan ngegalinya setengah mati karena ukuran biotank aja kan 1,2 gitu kan. Jadi sulitnya itu kalau karena ini posisinya tidak membangun dari nol ya, karena ada bangunan lamanya ya. Betul, ada bangunan lama, dan ketika bangunan udah berdiri juga itu ketika udah mulai masuk mobilitas udah agak susah, tapi kan kita masih ada pekerjaan yang lain. Ini kayak pasir, kalau misalnya katakanlah jalan komplek ya, pasir bisa taruh depan, ini kita nggak bisa. Material itu harus masuk ke sini semua barengan sama yang kerja, barengan sama udah terbangun, dan material tambahan, material yang belum dipakai storage itu masih. Jadi kita ya mesti diatur material masuknya mesti pas supaya agak delay juga, material masuk bisa langsung kepasang kira-kira. Bener-bener harus ini ya, kayak kita nggak bisa tuh nyisain terlalu banyak material betul di sini nanti gitu ya. Yang kerja di dalam akan terganggu gitu kalau kita storing terlalu banyak. Oke, wah ini challenging. Tapi akhirnya bisa di solve dan terbangunlah seperti ini. Betul. Oke, dan ini berarti dari Mas Randi untuk desainnya aja berarti ya Mas ya? Iya, kita desain arsitektur sama kitchen set kalau untuk ini. Sisanya kalau untuk loose furniture tuh owner yang pilih, dia loose furniture pilih dari toko. Oke. Ini kan kalau dari depan memang kalau kulihat juga pemilihan warnanya netral ya. Iya. Abu-abu aja sama putih, tapi ada aksen lengkung-lengkungnya dan lingkaran yang di jendela ini ya Mas ya. Betul. Ya emang sengaja sih dipilih warna yang netral ya, biar dibilang kontras. Iya, tapi dibilang nggak kontras juga kan nggak, karena kalau lihat di sekelilingnya tetap ada, tapi nyatu tetap gitu ya. Nyatu lah gitu. Sama lingkungan. Tapi nggak terlalu kontras gitu warnanya. Oke, dan yang bagian depan sini emang ini kalau kulihat kan finishingnya yang atas dikamprot, ada tali airnya, sama yang bawahnya bawah dicat biasa. Cat aja. Cuman yang sebelah sini ya ternyata ada yang dikasih roster ya, Iya, Mas ya? betul. Pakai laundry. Oke. Gitu. Laundry kita taruh di depan supaya di belakang lega lah semua, nggak ada servis, nggak ada apa. Oke. Gitu. Ini juga kalau misalnya cucinya biasanya kalau warga urban ya gitu. Iya, warga urban. Kalau misalnya kan sekarang pembantu pulang pergi itu juga enak, gak usah masuk. Nggak perlu masuk sampai terlalu ke dalam ya. Dinding juga lumayan tinggi ya Mas ya, jadi nggak terlalu langsung ke expose juga ya. Apalagi yang bagian sini emang full roster ya. Oke, nah ini Mas, di sebelah sini ternyata ada pagernya. Iya. Pagernya dibikin lengkung. Iya, betul. Ini buat apa, ciri khasnya aja dari Mas Radian atau gimana Mas? Ya kita pengen, karena semuanya kan kotak gitu, kita pengen perhalus aja pakai yang sedikit agak lengkung gitu. Warnanya juga ya dibikin yang di dinding semuanya netral, yang ini kita bikin catchy sedikit, termasuk lantainya kita juga pilih warna terakota gitu. Biar ada sesuatu yang pop up-nya ya. Betul. Oke, untuk ininya dia pakai perforated aja ya Mas ya? Perforated aja, langsung satu blok, nggak ada rangka di tengahnya. Oke, boleh kita masuk Mas? Boleh, silakan. Oke. Nah, kalau udah masuk sampai dalam sini pasti
menurutku langsung ada pertanyaan nih Mas dari teman-teman. Itu gimana GSB-nya kok kayaknya bangunannya mentok tuh sampai mendekati jalan gitu? Iya, ini kan karena jalannya kan sebenarnya kan cuman 2 meter gitu kan. Jadi kita tetap kalau kita lihat di pergubnya itu di jalan kolektor itu boleh sampai 1,5 sampai 2 meter gitu. Oke, jadi ini pun masih aman karena memang di bagian sini masih ada sisaan. Nah, sisaan GSB ini karena nggak ada kebutuhan parkir mobil ya kita manfaatin buat servis. Service area nih Gitu. teman-teman di sini. Jadi benar-benar ditaruh di depan sini ya. Dan tetap ada atapnya jadi jemurannya nggak kehujanan. Ini kalau aku perhatiin juga lahannya juga nggak yang lurus ya Mas ya, kaflingnya ya, agak miring ya. Agak miring di depan. Sebenarnya sih cenderung kotak ya, gitu. Sampai ke belakang batas samping itu lurus 6,5 meter. Oke. Nah, sebelum kita masuk, ini kan juga mungkin teman-teman akan bingung ini atapnya di mana Mas? Pakai apa nih Mas? Oh iya. Kalau nggak kelihatan nih kan? Nggak kelihatan. Ini atap sih pakai spandek. Oke. Nah, pakai spandek, kemiringan kurang lebih di 15 derajat. Oh, jadi agak landai. Agak landai. Dan gitu. Emang sengaja dibikin dindingnya tinggi. Iya, betul. Jadi memang kemiringan ke arah depan. Kalau dilihat di sini ini miring. Oh, Gitu. iya deh. Jadi kita nggak bikin kemiringannya terlalu ya. tinggi gitu. Ini hanya untuk nutupin palang beton di depan. Oh, karena sini ada talang betonnya dan buangan ke sana ya? Buangan ke pojok sebelah sana. Sini terus keluar ya? Ya. Oke, kalau untuk detail area laundry ada yang mau kita bahas Mas? Atau udah cukup tadi? Detail laundry sih nggak Yang gimana-gimana ya? Cukup. Yang jelas tetap masih ada area servisnya teman-teman. Yang penting mungkin yang ini ya, yang bulat ini ya. Iya, ini kenapa nih Mas? Sebenarnya kan kita kalau jendela kan emang pengennya nggak ke depan gitu. Kalaupun ke depan servis itu ditutupin roster. Cuman karena kita ngeliat di sini terlalu polos, jadi kita pengen ada suatu ornamen. Tetap mesti ada ornamennya kan. Gitu kita bikin bulat tapi emang mati karena ini bukan akses cahaya dan udara lah sebenarnya. Gitu. Tetap bukaan semua kita mengarah ke samping karena kita nggak mau bukaan itu dekat ke langsung ke arah depan karena terlalu dekat sama rumah di seberangnya. Oke. Jadi lebih private juga ya Mas ya? Betul. Oke. Nah, ini untuk area masuknya berarti di sini dan ada sedikit tempat nongkrong ya Mas? Ini tempat nongkrong. Biasanya sih motor biasanya masuk sini. Oke. Gitu. Nah, cuman lagi minggu dikeluarin kayaknya motor sini buat duduk. ya, karena sekalian lagi mau syuting guys. Nah Mas, yang ditanyain teman-teman juga biasanya itu kalau rumah di dalam gang parkir mobilnya di mana? Kalau ini kebetulan emang owner nggak pakai mobil. Oke. Gitu. Jadi makanya kita nggak ada kendala untuk nyiapin parkir mobil. Oke. Pun sebenarnya di sekitaran sini juga banyak ya Mas ya? Di sekitaran sini juga banyak ada tempat penitipan mobil. Tempat penitipan mobil. Biasanya kayak gitu ya teman-teman ya. Jangan pada komentar ini negatif Pak. Yang positif-positif aja. Oke, nah untuk masuknya berarti dibikin ada teras dulu nih ya Mas ya? Betul. Kalau masuk ada sedikit teras dan foyer. Nah ini sebelum masuk kita bisa duduk dulu di sini Mas. Nah, buat atau mau keluar buat siap-siap owner pakai sepatu sebenarnya di sini. Ini buat naruh helmnya. Naruh helm segala macam, payung semuanya taruhnya di sini. Oke. Jadi enak dan ini udah terteduhi karena ada topi-topiannya ini ya Mas. Betul. Ini nggak kehujanan. Kalau tamu juga ya, bisa di sini dulu nunggunya. Ngobrol dulu di sini. Oke, dan pemilihan keramik terakota ini juga bagus ya. Jadi kasih sesuatu emang Betul. Sesuatu yang sedikit lebih menyala, nggak cuma abu sama putih sih. Jadi kalau orang jalan sih ya udah nggak terlalu dia menyatu lah sama sekitarnya nggak terlalu. Tapi begitu masuk ke bawah baru kelihatan ada hijaunya, oranye-nya. Ini pintu juga ternyata ditaruhnya di samping ya Mas? Iya, betul. Untuk privasi juga? Betul, untuk privasi juga. Jadi kalaupun dibuka dari luar nggak langsung kelihatan ke dalam. Oke, tapi tetap dibikin lebar? Betul. Nah, sampai lebar berapa nih Mas? Nah, ini pintunya di 1,5 meter. Oke. Dan dibikin ada dua daun pintu. Karena bener kalau pintu nggak terlalu lebar akan susah ya Mas kita kalau mau mobilitas barang ya. Dengan 1,5 meter ini kita mau bawa kulkas, TV, kasur. Iya, ini udah terbukti kitchen set bisa masuk. Oh iya, bener juga. Nah sekarang kita masuk nih. Nah untuk masuknya ternyata perlahan-lahan kita ketemu koridor dulu. Betul. Baru ketemu ruangan besarnya di sini. Betul.
seperti apa nih Mas cerita layoutnya? Kenapa rumah satu lantai lahannya 72 bisa punya 3 kamar nih? Pertama itu karena kita bisa bangun sampai agak lebih depan daripada biasanya karena kondisinya ada di gang yang lebar jalan gangnya itu kecil. Jadi kita bisa taruh di depan itu kamar. Ini ya. Satu kamar, tapi posisi kamar ini kita taruh di tengah-tengah. Jadi kita bagi 2 grid, sebelah kiri akses masuk, sebelah kanan itu untuk dapur. Oh iya gitu. Gini ya. Nah, makanya bagi 2 kita bisa dapat fungsi di depan itu fungsi kamar, dapur dan entrance. Dan yang sebelah dalamnya sini ini adalah living, dining. Betul, dining, living. Nah, ini juga livingnya kita taruh agak ke dalam supaya kita pengen view-nya itu ke taman. Nah, di sini efektif dining karena kitchen-nya ada di depan. Gitu. Jadi yang paling efektifnya layoutnya penatanya juga seperti ini sih ya. Setuju. Terus kemudian yang lainnya ini ada kamar tidur. Ini kamar tidur anak, kamar mandi sama kamar utama. Oke. Berarti kamar mandinya 1 ya Mas ya? Kamar mandinya 1. Oke, dan 1 pun udah cukup nih teman-teman. Balik lagi disesuaikan kebutuhan ya Mas ya. Betul. Ya. Oke, nah ini kita bahas yang mana dulu nih Mas? Kayaknya kitchen menarik nih. Ini sebenarnya tuh ada di bagian depan rumah, tapi tidak terasa seperti depan rumah. Betul. Nah, gimana nih Mas? Ceritanya tentang kitchennya. Kalau kitchennya sih sama sih, kita service ada di satu area. Jadi di sisi ini emang service jemur di luar, cuci jemur di luar, sama service kitchen di sini. Kita pengen ada koneksi jendela buat cross ventilation di rumah, juga buat ventilasi dari area kitchen, biarpun udah ada exhaust-nya. Nah, ini juga kitchen-nya kita bikin sebisa mungkin proper lah. Kita pengen ada area sink, preparation, sama kompor. Sini pun juga masih ada area bisa preparation. Ini panjang berapa Mas area kitchen-nya Mas? Ini 2,5. 2,5 ya? 2,5. Dan udah cukup sekali, apalagi kalau udah full ya, penyimpanannya di atas sama bawah ya. Oke, dan yang aku notice juga, ternyata kalau ditaruh di pojok sini, dia juga plumbingnya, buangannya sejalur sama laundry. Iya, sejalur. Ini sejalur semua. Ini laundry, ini kitchen, sama di sana pembuangan air dari taman. Jadi kita sisi ini tuh menerus semua ke depan. Oke, ini apa ya? Oh, ini MCB. Oke, simple sih, clean. Dan untuk pemilihan warna dari dapurnya, suggestion dari Mas Randi? Iya, ini kebetulan kita yang desain juga. Oke. Gitu, kitchen set. Jadi kita saja warnanya karena netral, sini kita usulkan warna hitam sama warna kayu. Oke, yang atasnya ini pakai granit? Ini pakai granit. Oke, abu-abu lagi-lagi. Abu-abu. Oh iya, nyambung sih semua warnanya. Iya, satu tema dari depan sampai ke dalam sini ya. Oke. Nah, terus kalau yang sini buat naruh kulkasnya. Sini kulkas. Kulkas, dispenser, rice cooker, semuanya ada di sini ya. Oh ya, teman-teman, untuk kamar depan kita tidak bisa masukin ya, karena emang sedang ada salah satu penghuninya. Kita tidak bisa masukin dulu. Tapi teman-teman kurang lebih dapat gambaran kalau di sini ada kamar. Sini juga buat naruh sepatu-sepatu ya, Mas? Iya, buat naruh sepatu. Ini lumayan sih, kita bikin 1,5 meter. Jadi ya bisa taruh rak sepatu kecil gitu, akses juga nggak terlalu terganggu. Lalu lalang enak ya Mas ya? Buat naruh kunci-kunci juga nih ada di sini nih. Oke. Nah, kita masuk Mas ke dalam. Untuk livingnya simpel aja ya, ada sofa letter L. Sofa. Terus sama ada ini meja untuk TV dan TV-nya di sini. Oke. Ada sesuatu yang spesial mungkin dari living room ini Mas? Mungkin ini kali ya, ketinggian plafon ya? Ketinggian plafon ya? Ketinggian plafon 275 ya. Nah, kenapa tuh Mas dipilih 275? 275 ya karena kita ngerasa buat skala ruangan ini yang nggak terlalu besar, 2,75 tuh cukup. Udah cukup ya? Cukup intim lah, nggak terlalu nggak terlalu rendah, juga nggak terasa terlalu ketinggian. Ya, setuju sih. Karena itu terasa ketika pas masuk ke dalam, oh ya nih rumahnya kayak lebih intim, mungkin terkesan lebih hangat juga. Iya. Dan ini taman. Ini taman belakang. Sementara ini jadiin taman ini ya, taman yang nggak taman kering juga sih, ada rumput-rumputnya di bawah. Simpel aja sama ada monsteranya ya. Ini tapi kalau nggak ada taman ini kebayang kayak ini Mas, rumah jadi bakalan gelap dan nggak ada sirkulasi udara ya? Iya, betul. Karena memang akses udara sama cahayanya kita konsepkan adanya di sini gitu. Karena kita pengen benar-benar private di depan. Gitu. Jadi kita paksa ya supaya bisa punya ya tamannya segede inilah gitu. Ini cukup gede sih untuk lahan di sini kan.
Oh, oke. Ya sih kalau di depan ya ntar lalu lalang apa segala macam nggak enak ya. Iya, betul, nggak bisa betul. private Kalau ya. di gang kan tadi kan ngerasa sendiri kan, Iya bising sih. motor Iya sih. dari depan Itu orang ada. lewat. Bener. Di sini bener-bener jauh lebih tenang. Iya. Dan untuk pintunya pakainya sliding ya mas? Sliding, Sliding 3 daun pintu. 3 daun pintu. Oke. Oke, dan warnanya putih. Warnanya putih. Nah kalau udah gini nggak kedengeran ya, udara juga nggak bisa masuk lah ya ke sana. Nah kita ke mana dulu nih mas? Ke depan mungkin? Depan boleh. Area kamar? Ini kamar anak. Oke. Nah, kamar yang depan kira-kira seperti inilah, karena ukurannya nggak jauh beda. Luasannya berapa mas? Panjangnya 3 meter, lebarnya 2,5 meter. 3 meternya ke sini kah? Iya, ini 3 meter, 2,5 meter untuk lebarnya. Berarti kayak kalau kita lihat dari layout ini kayak tengah-tengahnya ya, kebagi sini sisi kamar gitu ya? Iya, betul. Dan tetap ada si jendela untuk Iya, ventilasi keluar. yang tadi kita lihat jendelanya dari depan, nah ini jendela kamar untuk kamar anak. Oke. Nah, aku yang mau tanya nih mas, berarti kayak apa untuk AC nih mas, pipa-pipaan AC ini dikemanain mas? Karena kan terlihat clean nih tadi dari depan ya. Oh, kalau AC ada di atas dak. Oh, atas dak Kalau topi-topi. tadi kita lihat di masuk, kalau tadi lihat dikit itu ada toren sama ada outdoor unit AC. Oh, Biar aksesnya lebih gampang kalau maintenance. jadi pun semua dikumpulin di sana ya? Iya, betul. Ini juga rapih di sininya. Oke. Untuk furnitur semua pemilihan dari owner. Kalau yang ini owner. Kalau untuk pemilihan lantai ini pakai granite tile aja ya mas ya? Iya. Yang 60-60? Homogeneous style 60x60. Oke. Yang simpel aja tanpa motif macam-macam. Ini ada motifnya. Oh ada motifnya? Ini menurut saya granit Oh tile iya deng. termurah yang punya motif. Oh gitu ya? Betul. Karena biasanya kalau yang paling murah kan yang polos warnanya keren buta. Nah, Udah itu. tuh paling ya, udah Nah, harganya segituan kan, 80 ribuan gitu Nah, kan. ini ada motifnya sedikit kayak bercak. Kita juga pilih ini, kita sering pakai jenis ini karena dia motifnya itu bukan urat Oh ya. gitu, motifnya bercak gitu. Jadi nggak kelihatan pusing. Biasanya kalau urat tuh kan kelihatan kontras pusing. Setuju. Oh, oke. Oh iya ternyata ada motifnya nih dikit nih. Ada motifnya. Oke, nah yang bagian sini nih mas. Nah, ini kemana dulu? Kamar utama dulu kali ya? Boleh kamar utama dulu. Nah, Wah. ini kamar utamanya. Ini kamar utama, kamar yang paling luas Ini berarti. paling Mas besar. Andi. Paling besar. Ini ukurannya 3,5 kali 4. 3,5 kali Jadi 4. lebarnya itu 4 meter, kesininya 3,5 meter. Yang 2 meternya untuk taman itu tadi ya. Yang sebelah situ ini ya? sebelah sini 2,5 meter taman lebarnya. Oke. Ini untuk peletakan layoutnya ya udah sini area kasurnya gitu ya. Betul. Sini untuk lemarinya. lemari. Oke, dan ini juga untuk AC-nya. Lagi-lagi AC juga outdoor-nya lari ke depan berarti ya mas? Betul. Lari ke depan semua. Kita ada di sini pakai AC 2 unit. Kebetulan kamar depan nggak pakai AC. Nah, semua jalurnya ke dak depan semua. Untuk buangannya berarti ke mana? Kamar mandi kah mas? Kira-kira gitu, karena di sepanjang jalur sini ada kamar mandi. Kita bikin pembuangan, sebenarnya nggak jatuh kamar mandi, tapi kita connect-nya ke pipa di dalam kamar mandi. Gitu. Oke. Dan ini kayaknya menurut salah satu yang paling menariknya ya dari kamar ini ya mas ya, karena punya betul. bukaan Punya sebesar bukaan ini sebesar ya. ini. Ini baru bener-bener hanya taman ini tuh hanya bisa dinikmati Iya. sama pemilik rumah. Tetangga nggak boleh. Betul. Gitu. Oke. Ada lagi Nah, mas? Ini juga kita pilihnya jendelanya jungkit supaya nggak terbukanya terlalu besar. Kira-kira oke. gitu. Memang sih kalau ini kan, kok bukanya kecil gitu, padahal tamannya besar gitu. Tapi ya kalau dibuka besar, takutnya yang dari living room ke taman itu kepentok. Kepentok bener. Sama yang kedua, ini kan tritisannya nggak terlalu besar. Jadi kalau lupa nutup, kalau jungkit kayak gini nggak akan langsung masuk. Oh iya, setuju. Apalagi pas misal ini ya hujan lagi deres banget Benar, ya. kalau lupa nutup. Nah, yang sini nih. Ini ternyata jadi masih ada space juga di sebelah sini ya, Mas ya. Iya. Ini untuk bisa naruh vacuum cleaner. Ada. Ada ini P3K juga. Baru akhirnya masuk ke Kamar toiletnya. mandi. Tapi sebelum ini, Mas, aku lupa nanya. Ternyata ini kan kuperhatiin pintu-pintunya di semua di rumah ini kan cukup tinggi-tinggi ya. Itu emang sengaja dibikin tinggi atau gimana Mas ceritanya? Emang sengaja dibikin tinggi gitu. Supaya ya kelihatan bagus aja lah. Iya sih ya. Pintunya.
Jadi nggak terlalu, jadi malah lebih matching sama ketinggian plafon gitu ya? Betul. Oke, boleh kita buka Mas? Boleh. Nah, ini dia teman-teman. Ini kamar mandinya walaupun satu tapi benar-benar luas dan proper ya Mas? Iya, ya kita sih selalu kalau desain kan biasanya modul 80 atau 90 gitu untuk satu kegiatan. Satu kegiatan itu maksudnya ada buat cuci dengan sink, terus ada closet sama showering. Nah, ini kita selalu berpegang pada modul itu gitu. Jadi selalu shower, closet sama sink di sini. Nah, ini makanya kita pasin ke depan itu supaya dapat 3 kegiatan ini bisa masuk di kamar mandi semua. Berarti ini ke sininya berapa nih Mas? Ini ke sini 1,2. 1,2. Tapi yang sini ke sananya? Sini ke sananya sekitar 2,5 meter lah plus minus. Oh, oke. Untuk temanya tetap lagi-lagi ya. Iya. Abu-abu. Apa? Sama putih. Oke. Gitu. Cuman berarti kalau yang di sini memang nggak dapat untuk ini ya Mas, jendela? Iya, nggak dapat jendela. Oke. Gitu. Karena ya gitu ya teman-teman ya, ini kan di lingkungan padat juga, lahan juga terbatas, pasti ada yang dikorbankan. Tapi untuk ventilasi udara ada exhaust ya, tetap ada. Ini pertanyaan isengku aja nih Mas. Kenapa untuk wastafelnya tidak ditaruhnya di depan Mas, di luar kamar mandi Mas? Kenapa ya? Jawab aja pengen di dalam aja. Pengen. Iya, ini biasanya jadi satu sih fungsi cuci muka, sikat gigi, terus habis itu buang air besar sama mandi itu jadi satu kesatuan. Jadi kalau di dalam semua ya nggak terlalu repot gitu. Di sini juga kan orang penghuninya nggak terlalu banyak gitu. Oh gitu ya? Iya, kan hanya 3 kamar kan dihuni oleh 4 orang. Jadi ganti-gantian pun nggak masalah. Oh iya itu benar. Karena ada aja ntar yang komentar itu 3 kamar kok cuma 1 kamar mandi. Terjawab ya, penghuninya 4, jadi itu juga udah cukup. Oke, sekarang kita udah duduk bareng nih sama Mas Randi. Biasanya yang duduk bareng di akhir nih Miftah, cuma hari ini gantian aku. Dia juga duduk sih. Oke, nah Mas Randi, yang pengen kutanyain itu pertama-tama untuk durasi pembangunan rumah ini Mas. Kan tadi dari rumah lama diratain dulu. Ya, betul. Habis itu dibangun baru. Ya. Itu berapa lama Mas durasi? Ini pembangunan sekitar 6 bulan. Oh, 6 bulan ya. Sebenarnya berarti hitungannya cukup ini ya Mas, cukup agak lama agak ya. Panjang ya. Untuk agak rumah lama, satu lantai rumah ya. Satu lantai. Gitu. Nah, itu apa Mas yang challenge-nya Mas waktu itu Mas? Challenge-nya tuh lebih ke material sama jumlah tukang aja sih. Oh, karena terbatas. Karena terbatas. Gitu. Ya kayak tadi diceritain di depan ya, kayak bener-bener material masuknya harus ganti-gantian. Gitu. Harus langsung dipasang. Karena bisa storing material banyak-banyak di sini. Oke, untuk jumlah ternyata berpengaruh juga sama jumlah tukang yang bisa kerjanya ya. Sebenarnya lebih ke jumlah pekerjaan yang bisa dikerjakan. Pekerjaan yang bisa dikerjakan. Gitu. Sorry, bukan jumlah kalau tukang. Tukangnya banyak juga nggak bisa dikerjain karena materialnya masih nunggu giliran kan percuma. Kalau pas selama proses desain Mas sama owner seperti apa waktu itu? Apakah owner ngikut atau gimana? Desain sih kita tektok ya tetap ya, karena sebelum kita meskipun lahannya ini kecil gitu terbatas, layoutnya juga kalau dilihat kan biasa gitu ya, standar ya, kayak 2 kamar tidur, tanah-tanah di 72 lainnya gitu. Nah, tapi kita tetap coba beberapa opsi gitu. Kita coba beberapa opsi, mana yang paling enak, mana yang budgetnya paling pas gitu. Nah, itu kita juga tetap tektokan dan memang ada proses beberapa opsi desain sebelum kita final sama desain yang ini. Nah, sekarang yang paling ku tanyain juga untuk budget pembangunan Mas. Berapakah? Ini untuk budget pembangunan sekitar 400 jutaan, termasuk kitchen set. Oh, termasuk kitchen set. Di luar loose furniture lainnya? Di luar loose furniture. Oke. Jadi ya hitungannya juga ya masih oke lah ya. Terjangkau sih. Standar sih. Standar ya. Standar. Oke, ada lagi mungkin yang ingin disampaikan Mas dari Mas Randi? Udah ya, mungkin cukup ya. Cukup dari ya. Saya. Emang nggak terlalu banyak yang. Cukup, semoga video ini cukup komplit membahas, menguliti ini desain rumah ini dan semuanya yang tadi udah kita bahas. Semoga teman-teman juga dapat informasi dan dapat inspirasi dari video ini juga. Oke. Thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe channel Wicak Miftah, follow Instagram kita juga Wicakson Miftah Jana, Inspira Homes, dan TikTok kita juga. Dadah. Sampai jumpa lagi.
Jadi kalau livingnya di sini malah, siapa Anda? Kenapa Kak? Ada yang gabut tuh, ada yang gabut. Nih, orangnya di sini. Oh, penonton ya? Penonton. Nonton. Nonton bayaran, bayar dong.